Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda, ketemu lagi dengan channel ini dalam pembahasan video pembelajaran IPA untuk kelas 9 semester 1. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat ya, dan tetap dalam keadaan sehat walafiat kaya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Nanda, kali ini kita akan melanjutkan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum pewarisan sifat dalam persilangan monohibrida dan hibrida. Kali ini kita akan melihat tentang pewarisan sifat pada manusia serta kelainan yang diturunkannya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan setelah Nanda menyaksikan video pembelajaran ini, Nanda diharapkan bisa mengidentifikasi pewarisan sifat yang ada pada manusia. Kemudian Nanda bisa menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia. Dan yang terakhir, Nanda bisa menjelaskan mekanisme pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan dan hewan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan saksikan video berikut ini. Kita bahas yang pertama dari bentuk pewarisan sifat pada manusia, yaitu adalah pewarisan warna kulit. Nah, coba Anda perhatikan terlebih dahulu teman-teman yang ada di sekitaran Anda. Apakah warna kulit mereka itu berbeda-beda? Baik antara mereka sesama teman Anda ataupun antara Anda dengan teman-teman tersebut. Ya, tentu jawabannya ada perbedaan. Mungkin ada yang berwarna kulit gelap, ada yang berwarna kulit putih atau terang, dan ada yang berwarna kulit sawo matang. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan perbedaan warna kulit tersebut? Kenapa bisa kulit kita itu berbeda-beda? Jadi penyebab utama perbedaan warna kulit itu adalah karena perbedaan gen yang dimiliki oleh seseorang. Di samping nanti adanya pengaruh paparan sinar matahari yang mempengaruhi dari fenotip warna kulit. Tetapi yang paling utama atau yang paling terpenting dari yang menyebabkan perbedaan warna kulit itu adalah berdasarkan gen yang dimiliki oleh orang tersebut. Kalau memang betul gen yang menjadi faktor utama pembeda dari setiap warna kulit manusia, bagaimana cara membedakan setiap gen-gen tersebut? Baik antara gen yang membawa warna kulit gelap ataupun gen yang membawa warna kulit terang. Nah, jadi ternyata Ananda, untuk memudahkan kita dalam memahami dan mempelajari pewarisan sifat pada manusia ini, maka setiap karakter atau sifat yang diturunkan maka akan dikode gennya dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Nah, sebagai contoh, untuk sifat warna kulit ini, maka untuk yang kulit warna gelap itu akan dikode gennya dengan menggunakan huruf A besar, B besar, dan C besar. Nah, di mana gen ini akan mengatur pembentukan pigmen kulit, atau yang kita sebut juga dengan zat melanin nanti namanya. Sehingga nanti inilah yang akan menyebabkan kulit kita itu berwarna gelap dengan kode gennya A besar, B besar, dan C besar. Sedangkan variasi atau alternatif gen warna kulit yang lain atau alela itu nanti akan dikode dengan gen dengan huruf A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan kalau seseorang itu dengan gen berkode A besar, B besar, B besar, dan C besar, C besar, maka dia akan memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan orang yang dengan kode gen A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil, itu akan memiliki kulit sangat terang. Kemudian, kalau terjadi kombinasi antara huruf A besar dengan A kecil, B besar dan B kecil, dan C besar dengan C kecil, maka orang tersebut akan memiliki kulit sawo matang. Nah, kemudian untuk lebih pahamnya Nanda terhadap pewarisan warna kulit pada manusia ini, silakan Anda lihat model pewarisan warna kulit pada manusia berikut ini. Nah, jadi dari bagian ini bisa kita simpulkan hasil dari persilangan antara ayah berkulit sawo matang dengan ibu berkulit sawo matang itu akan menghasilkan bentuk-bentuk variasi warna kulit pada keturunannya. Mulai dari yang menghasilkan warna kulit sangat terang dan yang menghasilkan kulit sangat gelap. Nah, jadi ini adalah kotak-kotak ini adalah bentuk variasi warna kulit yang dihasilkan pada keturunannya. Nah, kemudian yang berwarna bulat hitam ini
itu adalah mewakili dari zat melanin atau pigmen kulit yang dimiliki oleh keturunannya. Di mana pada kotak pertama ini berarti dia tidak memiliki melanin atau zat pigmen kulit. Sedangkan pada kotak yang terakhir ini dia memiliki semua atau memiliki sangat banyak pigmen kulit atau zat melaninnya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika seseorang itu tidak memiliki zat warna atau pigmen kulit? Atau yang kita sebut juga dengan zat melanin. Nah, maka nanti orang tersebut akan mengalami kelainan yang disebut dengan albino. Yaitu di mana seluruh tubuhnya itu berwarna putih, termasuk rambutnya. Nah, seperti yang Anda lihat foto ini. Nah, ini adalah kelainan yang disebabkan tidak adanya pigmen kulit atau zat melanin pada seseorang manusia. Orang yang albino ini dia mempunyai ciri fotofobia, yaitu takut pada cahaya. Karena pigmen melanin ini itu berfungsi melindungi kulit dari sinar ultraviolet atau sinar cahaya matahari. Nah, akibatnya nanti para penderita albino ini akan rentang terhadap serangan kanker kulit dan kulitnya mudah melepuh akibat sinar matahari. Nah, itu makanya alasannya dia sangat takut terhadap cahaya matahari. Kenapa? Karena kulitnya itu tidak memiliki zat melanin. Nah, dalam proses persilangannya, gen penyebab albino itu nanti bersifat resesif atau ditutupi oleh sifat gen yang lain. Di mana kode gen untuk albino ini nanti dengan huruf A kecil. Sehingga nanti orang yang albino itu dia bergenotip homozigot resesif atau dengan kode A kecil A kecil. Sedangkan orang yang normal itu akan bergenotip homozigot dominan dengan kode gen A besar A besar. Sedangkan orang yang memiliki bergenotip heterozigot A besar A kecil, maka dia bersifat sebagai pembawa atau carrier dalam proses pewarisan sifat. Nah, untuk lebih memahaminya Nanda, mari kita bahas satu contoh soal. Ada kasus yaitu seorang laki-laki normal dengan genotip A besar itu menikah dengan wanita carrier albino memiliki genotip A besar A kecil. Bagaimanakah kemungkinan genotip anaknya? Nah, jadi untuk soal ini kita bisa jawab. Silakan Anda lihat. Nah, jadi kita tentukan dulu parentalnya atau induknya. Di sini jelas laki-laki itu bergenotip A besar dengan kondisi normal, sedangkan wanita bergenotip A besar A kecil dengan sebagai carrier-nya. Nah, nanti kita dapatkan gametnya seperti yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa gametnya nanti dalam keadaan tidak berpasangan. Jadi dari genotip A besar kita dapatkan gametnya atau sel kelaminnya itu adalah A besar dan A besar. Nah, begitu pula untuk pada induk yang wanita kita dapatkan gametnya A besar dan A kecil. Nah, sehingga nanti bagaimana sifat keturunannya kita tinggal masukkan kepada tabel Punnett yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, dengan bantuan tabel Punnett ini, Nanda sangat mudah nanti menentukan sifat keturunan anak-anak atau hasil keturunan pada proses persilangan. Nah, dengan memasukkan sel gamet, baik pada gamet sel jantannya atau yang laki-laki, dan juga pada gamet untuk yang wanita atau perempuan. Dimana tadi untuk yang laki-laki gametnya A besar, sedangkan untuk perempuan gametnya A besar A kecil. Sehingga nanti kombinasi dari kotak-kotak ini kita dapatkan, dimana kotak pertama A besar, kotak kedua A besar juga, dan kotak yang ketiga A besar A kecil juga. Nah, apa maksud dari hasil persilangan yang ditampilkan pada tabel Punnett ini? Berarti kesimpulannya ada separuh atau 50% anaknya yang normal nanti. Apakah itu perempuan ataupun laki-laki, dia yang normal. Dan ada pula separuh nanti anaknya itu yang bersifat sebagai pembawa albino atau carrier. Jadi kalau pada kasus ini tidak ada satupun anaknya yang menderita kelainan albino. Kenapa? Karena yang carrier itu tidak muncul pada dirinya, tapi muncul nanti pada keturunan-keturunan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas bentuk pewarisan sifat yang kedua pada manusia, itu adalah pewarisan tipe pelekatan cuping telinga. Nah, untuk materi ini sudah pernah kita singgung pada video pembelajaran sebelumnya. Masih ingatkah Anda?
bagaimana bentuk tipe pelekatan cuping pada telinga manusia? Ya, tipe pelekatan cuping telinga manusia itu ada dua, ada yang melekat dan ada yang terpisah. Nah, kedua tipe ini juga dikode oleh gen-gen tertentu yang nanti dilambangkan juga dengan huruf. Nah, untuk cuping telinga terpisah itu dikontrol atau dikode oleh gen G besar. Dia bersifat dominan. Sedangkan untuk cuping telinga melekat itu dikontrol oleh gen G kecil dengan sifat resesif. Artinya nanti apabila ada orang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar ataupun G besar G kecil, maka tipe pelekatan cuping telinganya itu akan terpisah karena dia bersifat dominan. Sedangkan orang yang bergenotip G kecil, maka dia akan memiliki cuping telinga melekat. Nah, seperti yang Anda lihat gambar ini. Nah, ini yang disebut dengan cuping telinga terpisah. Itu memiliki kode gen G besar atau G besar G kecil. Sedangkan ini adalah tipe pelekatan cuping telinga yang melekat dengan kode gen G kecil. Nah, untuk lebih pahamnya Nanda dengan tipe pelekatan cuping telinga ini, kita bahas juga satu contoh soal. Silakan Anda perhatikan. Nah, seorang laki-laki dengan cuping telinga melekat bergenotip G kecil menikah dengan wanita bercuping telinga terpisah dengan genotip G besar G kecil. Nah, bagaimanakah kemungkinan genotip anak-anaknya? Nah, dengan cara yang sama seperti pada warna kulit tadi, kita cari dengan terlebih dahulu kita tentukan parentalnya, yaitu laki-laki dengan genotip G kecil dan wanita dengan genotip G besar G kecil. Nah, di mana gametnya atau sel kelaminnya untuk laki-laki adalah G kecil, sedangkan untuk wanita adalah G besar G kecil. Maka dengan juga menggunakan tabel Punnett, kita bisa menentukan sifat dari keturunannya atau sifat dari anak-anaknya. Di mana dengan menggunakan tabel Punnett ini, dengan memasukkan sel gamet baik untuk jantan atau yang laki-laki dan untuk yang betina. Di mana yang untuk laki-laki tadi sel gametnya G kecil, kita masukkan ke kotak yang tersedia. Begitu pula untuk yang perempuan atau yang wanita, gametnya itu adalah G besar dan G kecil. Sehingga nanti dengan mudah kita bisa mengisi ke apa dari kotak-kotak yang tersedia ini. Sehingga nanti hasilnya adalah kombinasi dari yang pertama kotak ini isinya adalah G besar G kecil. Kemudian ini juga G besar G kecil. Dan yang kotak ketiga adalah G kecil. Dan yang keempat juga G kecil. Nah, kesimpulannya dari hasil ini, maka kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa dari seluruh keturunannya maka ada 50% atau separuh dari anak-anaknya itu yang memiliki cuping telinga terpisah dengan genotip G besar G kecil. Dan 50% lagi anaknya juga bercuping telinga melekat dengan bergenotip G kecil. Nah, itulah satu contoh kasus pada pewarisan sifat tipe pelekatan cuping telinga. Kita lanjutkan pembahasan kita ke yang ketiga tentang pewarisan sifat pada manusia. Ini adalah pewarisan bentuk rambut. Nah, mungkin Ananda sudah tahu bahwa ada beberapa jenis bentuk rambut yang kita temui dalam kehidupan sehari, yaitu ada yang berbentuk keriting atau rambut keriting, ada yang berambut lurus, dan ada yang kombinasi dari keriting dan lurus, yaitu yang kita sebut dengan ikal atau bergelombang. Nah, sebetulnya apa yang menyebabkan seseorang itu berambut keriting atau berambut lurus atau berambut ikal? Nah, ternyata sama dengan warna kulit atau tipe pelekatan cuping telinga sebelumnya, juga ada gen yang mengontrolnya. Dimana untuk rambut keriting itu gen yang mengontrolnya itu dikode dengan huruf C besar dan dia bersifat dominan. Sedangkan untuk rambut lurus itu dikode dengan gen S kecil dan dia bersifat resesif. Nah, artinya orang yang bergenotip C besar itu nanti rambutnya keriting. Sedangkan orang yang bergenotip S kecil maka dia berambut lurus. Nah, kemudian kalau terjadi kombinasi antara huruf C besar dengan S kecil, maka orang tersebut akan berambut ikal atau bergelombang. Nah, seperti yang Anda lihat ini. Nah, ini yang berambut keriting yang dikode oleh
yang bergenotip C besar, dan ini yang berambut lurus, yang bergenotip S kecil, dan yang ini adalah berambut ikal atau bergelombang yang dikode dengan genotip C besar, S kecil. Nah, supaya Anda lebih paham tentang bentuk rambut ini, mari kita bahas satu contoh soal. Nah, silakan. Jadi, seorang laki-laki berambut keriting dengan genotip C besar, menikah dengan wanita berambut lurus dengan genotip S kecil. Nah, bagaimanakah kemungkinan bentuk rambut keturunannya atau anaknya? Nah, dengan cara yang sama, kita jawab, kita tentukan parentalnya atau induknya, yaitu laki-laki dengan berambut keriting dan wanita dengan berambut lurus. Dengan kode genotip untuk laki-laki C besar, sedangkan untuk wanita adalah S kecil. Nah, gametnya dengan mudah kita bisa temukan sesuai dengan hukum 1 Mendel, hukum pemisahan secara bebas. Maka nanti gametnya bisa kita temukan itu C besar untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan S kecil. Nah, dengan menggunakan tabel Punnett, kita juga dengan mudah menemukan bagaimana bentuk atau sifat keturunan dari rambut anaknya. Nah, dengan mudah kita lihat, dan kita isikan ke dalam tabel ini. Nah, masing-masingnya dengan gametnya untuk yang laki-laki C besar, sedangkan untuk yang perempuan S kecil. Nah, sehingga nanti kotak ini bisa kita isi dengan kombinasi C besar, S kecil. Kotak ini juga C besar, S kecil. Kotak ketiga juga ternyata C besar, S kecil. Dan yang keempat juga C besar, S kecil. Nah, apa artinya? Ternyata kalau seorang laki-laki berambut keriting menikah dengan perempuan berambut lurus, maka kemungkinan anak-anaknya itu akan berambut ikal atau bergelombang. Nah, kemudian bentuk keempat yang akan kita bahas tentang pewarisan sifat pada manusia itu adalah pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, nanti Anda bisa melihat di sekeliling Anda atau di keluarga Anda ada dua bentuk pertumbuhan rambut pada dahi itu. Ada yang berbentuk seperti huruf V, seperti gambar ini, dan ada yang berbentuk melengkung. Nah, apa yang menyebabkan pertumbuhan rambut pada dahi ini? Ada yang berbeda, ada yang seperti huruf V, dan ada yang melengkung. Ya, jawabannya sama, itu adalah gen. Nah, di mana gen yang mengontrol pertumbuhan rambut pada dahi ini juga ada dua. Yang pertama, gen W besar yang bersifat dominan, itu mengkode untuk pertumbuhan rambut seperti huruf P. Jadi yang ini dikode oleh gen W besar. Sedangkan untuk W kecil, gen dengan kode W kecil bersifat resesif, itu mengkode untuk pertumbuhan rambut yang melengkung. Nah, seperti gambar yang Anda lihat ini. Nah, kemudian orang yang bergenotip homozigot dominan, W besar atau W besar W kecil bersifat heterozigot, itu nanti pertumbuhan rambutnya seperti huruf P. Seperti ini. Nah, sedangkan orang yang memiliki genotip homozigot resesif atau dengan kode W kecil, maka dia memiliki pertumbuhan rambut melengkung atau melingkar seperti gambar yang Anda lihat ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pewarisan kelainan pada buta warna. Nah, bagaimana pula dengan buta warna ini? Mungkin sebelum kita bahas, ada yang tahu Ananda apa itu buta warna? Ya, jadi yang buta warna itu adalah kelainan seseorang yang tidak bisa membedakan warna dengan baik. Itu membedakan beberapa warna dengan baik seperti antara merah, oranye, hijau, dan biru. Bukan tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat berarti dia buta. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan warna dengan baik, itulah yang disebut dengan buta warna. Nah, jadi apa yang menyebabkan seorang tersebut mengalami buta warna? Di manakah faktor penentu dari kelainan pada buta warna ini? Nah, jadi ternyata untuk Anda ketahui, kelainan buta warna ini itu akan bersarang atau akan berada pada gen kromosom X-nya atau kelamin X-nya. Di mana nanti ditandai dengan kode XCB
XCB. Nah, dikatakan seseorang perempuan menderita buta warna jika dia memiliki kromosom dengan kode XCB-XCB. Tapi jika kromosomnya XCBX, maka perempuan tersebut tidak mengalami buta warna, tetapi hanya sebagai pembawa atau carrier. Nah, sedangkan pada laki-laki, jika kromosom X-nya itu mengandung gen buta warna, yaitu XCBY, maka dia langsung sebagai penderita. Berarti pada laki-laki tidak ada carrier atau pembawa buta warna. Nah, kemudian yang terakhir, dari pewarisan sifat pada manusia ini, yaitu pewarisan kelainan hemofilia. Nah, apa pula hemofilia ini? Jadi, yang hemofilia itu adalah kelainan di mana darah sukar membeku. Ini terjadi karena apa? Karena faktor penggumpalan darah dalam tubuhnya tidak dihasilkan. Jadi, bagi orang yang menderita kelainan hemofilia ini, maka kalau terjadi luka pada tubuhnya atau terjadinya pecah pembuluh darah, maka darahnya tersebut akan mengalir terus-menerus sampai habis dan ujungnya dia akan mengalami kematian. Jadi penyakit ini atau kelainan ini sangat berbahaya. Nah, sama halnya dengan buta warna, ternyata gen hemofilia juga terletak pada kromosom X dengan ditandai dengan lambang XH. Kalau pada yang buta warna itu dilambangkan dengan XCB. Nah, artinya perempuan yang bergenotip XH, itu sebagai pembawa atau carrier. Sedangkan kalau dia bergenotip XH itu adalah bersifat gen letal. Artinya dia tidak bisa bertahan dan dia akan meninggal setelah dilahirkan. Nah, sedangkan pada laki-laki, jika kromosom X-nya mengandung gen hemofilia atau XHY, maka dia langsung sebagai penderita hemofilia. Untuk lebih memahami Anda tentang penyakit atau kelainan pada hemofilia ini, kita bahas satu contoh soal. Silakan Anda lihat. Seorang laki-laki normal itu dengan kode XY menikah dengan wanita karier hemofilia dengan kode XHX. Nah, bagaimanakah sifat keturunannya atau anak-anaknya? Kita jawab. Caranya sama. Kita tentukan parentalnya, yaitu laki-laki dengan genotip XY dan wanita karier pembawa dengan genotip XHX. Maka gametnya untuk yang laki-laki kita dapatkan X dan Y, dan untuk yang perempuan kita dapatkan XH dan X. Nah, bagaimana bentuk sifat keturunannya? Dengan menggunakan tabel Punnett kita bisa temukan dengan memasukkan sel gametnya kepada kotak-kotak yang tersedia, baik untuk laki-laki, gamet laki-laki dan gamet perempuan, maka kita bisa temukan kombinasi-kombinasinya. Di mana kotak yang pertama itu akan menghasilkan XHX, kotak yang kedua menghasilkan XHY, kotak yang ketiga menghasilkan XX, dan kotak yang keempat menghasilkan XY. Nah, apa artinya? Artinya ada satu orang wanita pembawa hemofilia dengan kode XHX. Kemudian ada juga satu orang laki-laki yang menderita hemofilia dengan kode XHY. Dan ada satu orang wanita normal dengan kode XX, dan ada satu orang laki-laki normal dengan kode XY. Kita bahas materi terakhir tentang pewarisan sifat pada makhluk ini adalah penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Nah, jadi penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup ini nanti bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu pada pemulihan tanaman dan yang kedua nanti pada pemulihan hewan. Nah, kita lihat dulu yang pertama, penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman. Jadi ternyata penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman itu nanti dalam bentuk penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Nah, timbul lagi pertanyaan, apa pula itu varietas hibrida? Nah, jadi yang varietas hibrida itu adalah suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman
yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Nah, persilangan yang dimaksud di sini adalah persilangan yang didasarkan pada penemuan Mendel melalui hukum pewarisan sifat yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Sehingga nanti tujuan akhirnya akan muncul kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Sebagai contoh dari varietas hibrida ini adalah pada padi hibrida, di mana padi hibrida ini menghasilkan beras yang lebih banyak 30% dari padi biasa. Kemudian dia lebih tahan kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat dipanen. Nah, produk dari padi hibrida ini seperti varietas Sembada, IR46, Waiapo, Intani, PPH, Beras Prima, dan IPB4S. Nah, salah satu contohnya bisa Anda lihat, ini adalah contoh padi varietas IPB4S yang telah dikembangkan oleh Institut Pertanian Bogor. Selain padi hibrida, juga dihasilkan yang namanya jagung hibrida, seperti jagung hibrida C1, hibrida CP1 dan CP2, Metro, IPB4, dan varietas Bima 14 Batara. Nah, keunggulan dari varietas Bima 14 Batara ini, dia menghasilkan hasil panen yang melimpah, tidak mudah busuk, kemudian perakaran yang kuat, dan tahan terhadap beberapa penyakit seperti penyakit bulai, penyakit karat, dan penyakit bercak pada daun. Kemudian kita masuk kepada penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup ini. Yang kedua itu pada penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Nah, sama halnya dengan pemulihan tumbuhan dengan melaksanakan perkawinan silang, pada penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan hewan ini juga melakukan perkawinan antara dua jenis hewan yang sama dengan sifat masing-masing, sehingga menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi. Seperti nanti ada unggas yang menghasilkan telur yang sangat banyak, kemudian sapi dengan kualitas daging dan susu yang sangat tinggi. Contoh yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan hewan ini adalah ayam potong atau yang disebut juga dengan ayam broiler. Ternyata ayam potong yang sering kita konsumsi sehari-hari tersebut itu berasal dari luar Indonesia. Ada yang berasal dari India, dari Inggris, dan dari Amerika. Seperti kalau yang berasal dari India itu adalah jenis ayam potongnya jenis Brahma. Kemudian kalau dari Inggris itu jenisnya adalah jenis Cornish, di mana ciri khasnya ayam potong tersebut tubuhnya pendek dan dagingnya banyak. Kemudian yang paling terkenal itu adalah ayam potong yang berasal dari Amerika dengan jenis Plymouth Rock. Nah, seperti yang Anda lihat gambar ini adalah jenis ayam potong berjenis Plymouth Rock berasal dari Amerika. Ayam Plymouth Rock ini merupakan hasil persilangan antara ayam Dominic dengan ayam Black Possin. Nah, dengan ciri khas dia memiliki bulu putih keabuan, kemudian tubuhnya besar, dagingnya lezat, dan dapat menghasilkan telur dengan baik. Nah, itulah bentuk penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan dan hewan. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mungkin sebagai penutup, Ananda bisa kerjakan tugas berikut bersama Bapak Ibu gurunya di sekolah. Yang pertama, coba Ananda cari nanti persilangan antara seorang lelaki pembawa albino bergenotip A besar A kecil itu menikah dengan seorang perempuan yang juga pembawa albino bergenotip A besar A kecil. Nah, bagaimanakah kemungkinan genotip anak-anaknya? Nah, kemudian yang kedua, seorang laki-laki berambut ikal atau bergelombang dengan genotip C besar S kecil menikah dengan seorang perempuan yang juga memiliki rambut ikal atau bergelombang dengan genotip C besar S kecil. Bagaimanakah kemungkinan rambut anak-anaknya? Nah, coba Anda cari. Mungkin itu yang kita bahas pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.